Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas pembahasan yang bab terakhir ya di mata kuliah akuntansi keuangan 1, yaitu tentang provisi dan kontingensi. Provisi dan kontingensi ini termasuk ke dalam golongan liabilitas ya, yaitu liabilitas lancar. Kenapa disebut liabilitas lancar? Karena provisi dan kontingensi dia termasuk jatuh tempo pembayarannya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, provisi ini diatur dalam PSAK 57 ya. Nah, ini sama ya, sumber pembelajarannya kita ambil dari KESO ya. Oke, ada apa aja sih provisi dan kontingensi? Nah, tetapi di sini sebelumnya ada sebuah penjelasan dulu bagaimana tentang sifat jenis dan penilaian liabilitas lancar, bagaimana jenis-jenis liabilitas lancar ya, dan bagaimana kita mengidentifikasi provisi ya dan kontingensinya sendiri. Nah, ini penjelasan yang pertama mungkin agak cepat ya, karena kita lebih esensinya adalah pembahasan tentang provisi dan kontingensi. Nah, di sini ada table ya, bagaimana adanya skema, bagaimana itu apakah liabilitas lancar, bagaimana pengakuan dan pengukuran provisi dan kontingensi, dan bagaimana penyajian liabilitas lancar dalam laporan keuangan. Ada beberapa 3 karakteristik penting dalam liabilitas. Pertama, liabilitas lancar itu adalah kewajiban masa kini atau sekarang, yaitu kewajiban yang jatuh temponya memang kurang dari 1 tahun, timbul dari peristiwa masa lalu, karena yang dinamakan dengan utang itu berarti adanya peristiwa dari masa yang lalu yang harus kita tanggung sekarang ya, dan menyebabkan cash out atau arus kas keluar yang sumber dayanya uang atau barang jasa. Nah, kemudian liabilitas lancar sendiri dilaporkan jika satu dari dua kondisi berikut. Nah, jadi jika salah satu dari dua kondisi seperti ini, maka dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Artinya jika liabilitas diperkirakan selesai dalam siklus operasi normal atau dalam operating ya, operating itu biasanya yang memang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan di sini juga dipertegas lagi diperkirakan selesai dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Oke. Kemudian ada beberapa jenis liabilitas lancar. Di sini sudah kita pelajari juga bagaimana muncul utang usaha, yaitu dari akibat adanya pembelian barang dagang secara kredit. Bagaimana wesel bayar, yaitu ada perjanjian tertulis, di dalamnya ada wesel bayar yang berbunga dan tidak berbunga. Dan bagaimana utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini atau yang harus dibayar pada saat sekarang. Kemudian ada utang dividen ya, utang dividen itu atas artinya laba yang dibagikan oleh emiten ya kepada pemegang saham dan belum dibagikan secara cash tetapi baru diumumkan, maka muncul dividen utang atau utang dividen. Kemudian unearned revenue ya, atau pendapatan diterima di muka, dan ada uang muka dan deposit dari pelanggan, ada utang pajak atau liabilitas terkait karyawan. Di sini ada utang dagang ya atau utang usaha. Jadi seperti biasa, utang dagang itu utang akibat karena pembelian barang secara kredit yang di dalam transaksinya ada kredit term atau termin pembayaran, baik itu 2/10, 1/15 ya, N/30 atau end of month ya. Nah, ini biasanya muncul account payable atau utang usaha. Nah, kalau wesel bayar ini sama juga karena muncul atas pembelian secara kredit gitu ya. Cuma di sini ada tertulis dan bisa berbunga atau tanpa bunga. Kita sudah jelaskan juga atau kalian sudah pelajari bagaimana sih penerbitan wesel bayar berbunga gitu ya. Kita hitung sampai jatuh tempo dan ini jurnalnya seperti ini gitu ya. Kemudian bagaimana menghitung bunganya sendiri juga sudah kita pelajari. Nah, makanya ini agak dipercepat ya slide-nya untuk wesel bayar. Nah, ini wesel bayar. Kemudian ini wesel bayar tanpa bunga ya, sesuai dengan nilai nominal. Kemudian ada pengakuan bagaimana bunga yang harus diakui dan sampai bunga itu dibayar kembali. Kemudian ada lagi ini transaksi yang berkaitan dengan utang dagang dan utang wesel, ini sudah dipelajari juga. Ya, seperti ini jurnalnya, nanti bisa kalian pelajari di slide-nya sendiri ya. Nanti Ibu kasih slide-nya untuk liabilitas lancar ini. Kemudian di sini ada juga utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, artinya ketika kita misalkan mempunyai utang obligasi, wesel hipotek yang harus dibayar secara berkala ya per periode yang jatuh tempo saat ini, maka tergolonglah utang lancar. Kemudian ada liabilitas jangka pendek yang diharapkan dapat dibiayai kembali. Nah, dia tidak termasuk liabilitas lancar jika kedua syarat berikut terpenuhi, harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban dalam jangka panjang ya,
atau harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berarti dia tidak termasuk liabilitas lancar apabila memenuhi ketentuan 2 poin ini. Kemudian ada lagi tentang pembiayaan kembali utang jangka pendek ya. Di sini ada pembiayaan kembali yang disepakati, ada jatuh tempo pembayaran liabilitas. Artinya ketika pembiayaan kembali itu misalkan kita mempunyai utang jangka pendek ya, jatuh tempo tanggal 1 Maret ya, kemudian pembayarannya dapat diperpanjang ya. Nah, itu berarti artinya pengakuan untuk liabilitas yang diperpanjang. Biasanya sih dilaporkan dalam bentuk wesel kalau yang diperpanjangnya sendiri. Kemudian ada utang dividen. Utang dividen itu yaitu ketika dividen yang harus dibayarkan kepada investor itu baru diumumkan. Diumumkannya biasanya muncul utang ya, pengakuan utang dividen yang nanti akan dibayarkan. Kemudian ada uang muka dan deposit dari pelanggan ya. Terus ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu artinya pendapatan yang diterima duluan ya dalam jatuh tempo lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian ada lagi di sini pengakuan pendapatan diterima di muka. Dan ada utang pajak ya. Utang pajak itu di mana pajak yang belum dibayarkan. Ini tentang utang pajak. Kemudian ya, setelah ini baru kita akan bahas tentang konsep yang disebut dengan ini. Sebelum provisi ada tentang gaji ya, tentang utang gaji atau gaji yang belum dibayarkan ya. Kemudian ada utang pajaknya sendiri, pajak yang belum dibayarkan. Terus kemudian ada tentang cuti yang berimbalan. Nah, oke, kemudian lagi ada bonus ya, bonus atau bonus yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, sekarang yang akan kita jelaskan adalah tentang provisi ya. Provisi sendiri adalah liabilitas atas waktu atau jumlah yang tidak pasti. Ya, artinya ini jumlahnya itu tidak pasti ya. Dia dilaporkan sebagai liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar. Jenisnya antara lain dia berkaitan dengan kewajiban yang terkait litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis atau kerusakan lingkungan. Jadi garansi ya, apabila perusahaan mengeluarkan garansi, dia termasuk ke dalam kategori provisi. Nah, perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provisi hanya 3 syarat, yaitu perusahaan memiliki kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal yang dapat dilakukan. Oke. Kemudian ini contoh pengakuannya. Di sini ada mengakui penyisian untuk beban garansi ya, beban garansi. Kesimpulannya harus mengakui penyisihan. Artinya di sini apabila kalian bahas ya, Santos Company memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait penjualan produk elektronik. Nah, jaminan tersebut berlaku selama 3 tahun ya. Jadi ada jaminan untuk garansi produk. Apabila ada kerusakan maka akan ditanggung ya kerusakannya. Kemudian di sini kemungkinan lebih daripada tidak akan ada beberapa klaim ya atas garansi tersebut. Yang jadi pertanyaan, haruskah Santos mengakui penyisian untuk beban garansi yang harus diberikan pada tahap laporan posisi keuangan? Analisanya, garansi adalah kewajiban yang sekarang sebagai akibat dari peristiwa mewajibkan masa lalu. Nah, peristiwa mewajibkan masa lalu itu adalah penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum, gitu ya. Nah, garansi menyebabkan arus kas keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Terdapat kemungkinan bahwa akan ada beberapa klaim yang terkait dengan jaminan ini. Nah, kesimpulannya, ketika adanya penyisian itu berarti perusahaan harus mengakui ya penyisian atas garansi tersebut. Kemudian ada lagi kewajiban konstruktif ya, yaitu kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana dengan praktik masa lalu yang telah ada, kebijakan yang telah diterbitkan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, perusahaan telah mengindikasikan kepada pihak lain bahwa mereka akan menerima tanggung jawab tertentu. Sebagai hasilnya, perusahaan telah menciptakan harapan yang valid dari pihak-pihak lain bahwa mereka akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ya, ini estimasi andal mengenai jumlah kewajiban yang dapat ditentukan atau refunds itu pengembalian dana ya. Contoh misalkan
Christian memiliki kebijakan untuk mengembalikan pembelian kepada pelanggan yang tidak puas. Walaupun tidak berkewajiban untuk melakukannya, kebijakan pembuatan pengembalian uang pada umumnya diketahui. Pertanyaannya, haruskah Christian mendapat penyisihan untuk pengembalian uang ini? Nah, analisa yang harus kita analisa adalah pertama, pengembalian uang merupakan kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa mewajibkan masa lalu. Jadi ini termasuk kategori ya, termasuk kategori dari utang lancarnya sendiri ya. Kemudian pengembalian uang mengakibatkan kas keluar sumber daya dalam penyelesaian kemungkinan besar sebagian barang dikembalikan untuk pengembalian uang. Artinya kesimpulannya penyisihan tersebut diakui untuk estimasi terbaik dari biaya pengembalian uang. Oke ya. Dan ini ada contoh lain ya, silakan kalian pelajari. Nah, kemudian bagaimanakah sebuah perusahaan menentukan jumlah yang akan dilaporkan untuk suatu provisi? Menurut IFRS, jumlah yang harus diakui menjadi estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Artinya, estimasi terbaik ini mewakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Di sini ada contoh pengukuran provisi ya. Artinya manajemen perusahaan harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi di masa yang lalu atau yang serupa. Nah, di sini ada kasus Toyota ya. Toyota dapat menentukan bahwa 80% mobilnya tidak akan memiliki biaya garansi, 12% akan memiliki biaya besar, dan 8% akan memiliki biaya yang lebih kecil. Dalam kasus ini, ya, dengan menimbang semua kemungkinan sebagai hasil probabilitas terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk liabilitas garansinya. Kemudian di sini juga manajemen perusahaan harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi di masa yang lalu yang serupa. Diskusi dengan para ahli dan informasi terkait lainnya. Di sini contohnya pengembalian dana Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dagang dengan harga jual yang beragam. Pengembalian dana kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dipandang sebagai pengembalian dana berkelanjutan, dengan setiap titik di kisaran memiliki probabilitas kejadian yang sama. Dalam kasus ini, titik tengah di kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian dana. Ini ya, ini ada pengembalian provisi lainnya. Oke. Kemudian ada jenis provisi. Jenis provisi sendiri ada yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada garansi, di sini ada tambahannya lagi yaitu tuntutan hukum, premi, lingkungan, kontrak yang memberatkan, dan ada restrukturisasi. Nah, perlu diketahui, IFRS mewajibkan pengungkapan ekstensif terkait dengan provisi dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang kontingensi risiko umum yang melekat dalam operasi bisnis. Misalkan, kemungkinan perang, mogok kerja, malapetaka yang tidak dilindungi asuransi, atau resesi bisnis. Ada yang dinamakan lagi provisi litigasi ya. Provisi litigasi itu adalah perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam serta klaim dan penilaian yang aktual atau mungkin. Apabila jangka waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, atau kemampuan untuk membuat estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Nah, sehubungan dengan tuntutan yang tidak terduga serta klaim dan penilaian tidak tertulis, perusahaan harus menentukan pertama, tingkat probabilitas bahwa gugatan diajukan atau klaim dapat ditegaskan dan probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya besar kemungkinan, jika kerugian tersebut cukup dapat diestimasi, dan jika penyebab tindakan diberlakukan pada atau sebelum tanggal laporan, maka perusahaan harus mengakui liabilitas. Oke, ini ada contoh tentang provisi ya. Dan ada provisi garansi ya. Provisi garansi ini menggunakan metode dasar berbasis kas ya untuk beban garansi dan berbasis akrual. Nah, ini ada contoh-contohnya ya bagaimana pencatatan untuk adanya garansi, serta ada provisi untuk premi dan kupon ya. Nah, premi kupon ini perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan kepada periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Ya, ini contoh untuk premi dan kupon, silakan dipelajari. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Oke. Ya, ini tentang jenis provisi ya. Dan ada provisi lingkungan ya, provisi lingkungan. Nah, ini dan ada pengukuran dan pengakuan serta alokasinya.
Sini ada kasus contoh ya bagaimana provisi untuk lingkungan beserta adanya amortisasinya. Ya, kemudian ada provisi kontrak yang memberatkan juga, bagaimana kasus soal yang dibahas ya. Dan ada provisi restrukturisasi. Restrukturisasi sendiri didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan perubahan material, baik terkait lingkup usaha yang dilakukan perusahaan ataupun cara menjalankan bisnis tersebut. Ini ada pemahaman kembali ya tentang bagaimana provisi restrukturisasi. Ya, kemudian ada provisi asuransi mandiri ya, atau asuransi ya. Dan sekarang liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena pertama, kewajiban yang belum dipastikan, jadi belum pasti ya kontingensi itu, atau kewajiban sekarang yang tidak memungkinkan pembayaran dilakukan, atau kewajiban sekarang yang estimasi andal atas kewajiban yang tidak dapat dilakukan. Nah, ini untuk kontingensi ya. Ilustrasinya bagaimana sih pedoman liabilitas kontingensinya sendiri. Dan ada yang dinamakan dengan aset kontingensi juga sama, tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Karena aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan atau tidak terjadinya peristiwa tidak pasti di masa mendatang, di mana peristiwa tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset ini berupa kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, ya, donasi, bonus, atau kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak, ataupun dari kasus pengadilan tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Ini ada pedoman bagaimana aset kontingensi yang diungkapkan saat masuknya manfaat ekonomi lebih mungkin terjadi ketimbang tidak terjadi, jadi lebih besar dari 50%. Penyajian liabilitas lancar dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh ya, dan selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Dan di sini ada penyajian bagaimana liabilitas lancar ya, current liabilitas. Oke, di sini ada provision ya, ada provision, kemudian ada account payable, accrued expense ya. Di sini ada analisis liabilitas lancar, ini lebih kepada analisis likuiditas, oke? Terima kasih pembahasan tentang provisi dan kontingensi. Apabila kurang pahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.